Dan inilah sebetulnya warna politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, bagi negara-negara Arab sendiri, Palestina adalah pertaruhan bangsa Arab di satu sisi, namun kepentingan nasional mereka sendiri di sisi yang lain. Maka dari itu, semakin banyak negara Arab yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun tetap memberikan bantuan kepada Palestina. Ini kita kenal dengan politik dua kaki. Begitu juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika memperlakukan politik dua kaki terhadap Israel dan Palestina. Cuma bedanya untuk Palestina, bantuan kemanusiaan tetap diberikan hanya sebatas bantuan yang bersifat pangan, sedangkan untuk bantuan militer mereka belum memberikan. Nah, bagi kepentingan nasional negara-negara Arab, apabila bermusuhan dengan Israel, artinya melawan Amerika Serikat dan sekutunya, maka kepentingan akan persenjataan, politik, dan ekonomi akan menyulitkan mereka, apalagi ternyata beberapa negara Arab lebih suka berdamai dengan Israel daripada mendapat intimidasi dari kekuatan di Timur Tengah, yaitu Iran dan Rusia yang sama-sama mempunyai senjata nuklir. Kemudian hal lain, kepentingan geopolitik Israel di Timur Tengah adalah oleh karena 1/5 penduduk Israel adalah keturunan Arab, maka hal ini juga menjadi perhitungan lain dari bangsa Yahudi. Oleh karena awal tujuan didirikan negara Israel adalah untuk tujuan menampung bangsa-bangsa Yahudi, bukan menampung bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan seperti kita dengar, akhir-akhir ini sering terjadi pertikaian atau konflik di dalam negeri sendiri antara warga Israel yang berasal dari ras Yahudi dan warga Israel yang berasal dari keturunan Arab. Jadi, kesimpulannya, keberanian Israel di Timur Tengah karena didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga kekuatan Israel lebih kepada menjaga kepentingan nasional Israel di Timur Tengah, juga kepentingan Amerika Serikat. Sebab kalau sekedar penguasaan wilayah, jika Israel dan Amerika Serikat mau, mungkin hanya dalam semalam Palestina bisa dikuasai. Kenapa tidak dilakukan? Menurut saya semata menjaga psikologi umat Islam di seluruh dunia dan bangsa Arab untuk menjaga kepentingannya terhadap pembelaan kepada Palestina. Sebab kalau tidak, kebencian terhadap Israel dan Amerika Serikat dari umat Islam tentu semakin meningkat. Dan ini jika terjadi, tentu Amerika Serikat dan Israel berhitung sangat mendalam. Sebab jika umat Islam bersatu akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan mereka seperti yang tercermin di dalam sejarah-sejarah masa lalu sejak tahun 600-an Masehi. Yang kedua, masalah agama turut memperkeruh konflik Palestina-Israel. Ini sebagai varian tambahan sehingga penyelesaiannya semakin sulit. Nah, di mana posisi etiknya kemanusiaan kita? Mari kita lihat. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran, seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu? Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nggak dipercengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, ini keren banget. Ya saya kira baik juga kita ambil pelajaran dari cara kita mengucapkan opini kita itu. Kadangkala pers internasional juga bias karena sekedar dapat sensasi lalu beberapa potongan peristiwa itu yang kemudian masuk ke Indonesia itu. Jadi biasnya itu terjadi karena akses kita terhadap informasi yang lengkap justru tidak dihasilkan. Kan mestinya misalnya pemerintah bikin semacam session di dalam televisi-televisi kita, terutama televisi nasional, supaya kita belajar di situ, ada orang yang menerangkan. Nah, karena pemerintah sampai sekarang nggak tahu mau bikin apa, bahkan pemerintah mungkin lagi duga-duga nih apa yang kita bisa bawa ke Palestina itu. Sementara Iran dan Turki konkret yang mau dibawa ke situ. Nah, akibatnya publik Indonesia merasa mestinya pemerintah lakukan setara dengan Turki dan Iran. Saya pahami bahwa masyarakat Indonesia tentu berpihak pada Palestina.
bukan karena agamanya, atau karena agamanya juga boleh, nggak ada soal, karena itu adalah emosi rakyat. Tapi bagi saya, karena perintah konstitusi bahwa Indonesia harus membela mereka yang terjajah, karena penjajahan itu melanggar prinsip just war tadi, ius ad bellum. Nah, Israel melanggar prinsip itu karena dia mengagresi bertahun-tahun dan ingin menyingkirkan Palestina dengan cara memperluas wilayah. Jadi intinya memperluas wilayah. Al-Aqsa itu adalah insiden yang memungkinkan Israel untuk mengklaim lagi bahwa kami terancam, maka kami perluas wilayah lagi. Tapi begitu dia klaim kami terancam, dia lakukan perluasan wilayah lagi. Di situ agresi Israel. Kita betul-betul ingin agar supaya perdamaian itu dihasilkan. Karena kita nggak ingin agar bahwa itu diselesaikan dengan hancur-menghancur. Bellum omnium contra omnes, yang akibatnya adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Kan itu, bukan itu. Nah, Indonesia terikat pada semangat untuk memperluas wilayah perdamaian. Kita anggap bahwa ada variabel agama, tapi dalam penyelesaian persoalan kita mesti masuk dalam penyelesaian yang rasional. Itu bagi bangsa Palestina, kemerdekaan adalah tujuan utama mereka agar menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, Israel tentu dipersilahkan untuk mendirikan sebuah negara asal jangan mendirikan di atas tanah dan wilayah negara lain. Kemudian daripadanya bisa hidup berdampingan secara damai. Terus yang ketiga, terhadap musabab terjadinya peperangan yang berulang kali dengan segala efeknya akan selalu menjadi perdebatan. Tapi posisi etiknya di dalam hukum perang sangat dilarang menyerang target-target sipil, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Bila kita lihat posisi kehancuran dan korban akibat serangan militer Israel lebih parah daripada korban Israel sendiri. Karena apa? Karena kekuatan militer antara kedua negara tidak berimbang. Nah, hal-hal semacam ini semestinya kalau dunia ini ada dalam posisi etiknya penuh dengan keadilan, para pemimpin Israel sudah bisa diseret ke Mahkamah Internasional, seperti halnya Slobodan Milošević dari Serbia yang diseret ke Mahkamah Internasional. Terus yang kelima, sebetulnya dalam rentang panjang pertikaian di tanah Palestina, umat Islam selalu memberi contoh yang baik. Manakala penguasaan Yerusalem oleh umat Islam di bawah Umar bin Khattab dan juga di bawah Sultan Al-Ayyubi, mereka tidak merusak tatanan sosial keagamaan masing-masing umat, di mana Yahudi dan Nasrani tetap dipersilahkan hidup secara berdampingan dengan damai bersama umat Islam. Dan juga mereka tidak merusak situs-situs yang dianggap suci oleh umat Yahudi dan Nasrani, kecuali mereka menjaga Al-Haram Al-Syarif. Nah, di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini, bangsa-bangsa besar sudah semakin care dengan masalah kemanusiaan, termasuk masalah-masalah human right. Bangsa yang besar tentu akan menghormati masalah-masalah kemanusiaan, termasuk masalah-masalah hak asasi manusia. Hanya bangsa yang kecil dan kecil yang menganggap sepele masalah-masalah kemanusiaan. Nah, disinilah peran penting Indonesia untuk ikut terlibat di dalam perdamaian dunia dan menghapus penjajahan di muka bumi dalam rangka menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kalau kita cari solusinya, maka yang pertama, konflik ini bisa berakhir jika ada kesepakatan damai yang dimainkan oleh tokoh atau negara yang bisa diterima oleh para pihak, yaitu diterima oleh Israel sendiri, diterima oleh Palestina, diterima oleh Amerika Serikat, dan diterima oleh bangsa-bangsa Arab. Sehingga bisa tercapai kesepakatan yang lebih permanen. Dan kedua, Indonesia sangat berpotensi untuk memainkan peranan ini daripada sekedar hanya memberi bantuan-bantuan kemanusiaan, tapi bisa lebih daripada berperan di dalam perdamaian di muka bumi ini. Nah, sekian dulu sobat-sobat sekalian, uraian-uraian yang bisa kita bahas bersama. Tapi ingat, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, tolong ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama. Sekian dulu uraian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.